mereka main basket sama lingkungan mereka, kita main basket sama lingkungan kita, mau nggak mau ya dari situ sih motivasi buat buktiin kalau lingkungan kita nih bukan lingkungan yang bukan kaleng-kaleng gitu loh. Jangan pernah tercukupi karena target, tapi harus bikin target terus. Kalau udah cukup sampai di situ ya stuck di situ aja. Kalau di Jawa itu jadwalnya hampir tiap bulan tuh pasti ada, apapun 55 apa 3x3 pasti ada semua. Mereka lebih kompetitif gitu kan. Jadi kayak aku juga pengen punya sesuatu yang baru lah, juga pengen punya rintangan yang baru. Jadinya pengen new experience lah, coba kesana. Stay atau pindah klub? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Tampan Podcast. All Body Have Story. Ya, sahabat-sahabat Tampaners, balik lagi sama saya Rashid Dodo. Dan kita kali ini ada di season podcast online. Ya, kalau kemarin ada Sumsel Pride yang lain, Leonardo Effendi, terus juga ada Stephen Neno, terus juga ada Amaludin Ragol, dan sekarang ada salah satu Sumsel Pride yang lain, yaitu Kelvin Chrysler. Halo. Apa kabar, Vin? Baik. Baik ya. Baik. Oh, Gimana sekarang kabarnya? lagi posisi di mana nih? Sekarang lagi posisi di kampung halaman di Prabu Muli. Oh, sekarang lagi balik kampung ya? Ya, Balik kampung. Oh, bukan sekarang, bukan lagi di Surabaya enggak ya? Udah enggak di Surabaya. Oh, udah enggak di Surabaya. Kenapa? Ntar jawabnya. Nanti ada apa pertanyaan yang di ujung nanti. Oke guys, sebelum kita memulai, kita mau kasih tahu dulu kalau misalnya Kelvin ini merupakan salah satu pemain basket asal Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Prabu Muli, yang sekarang udah hampir kalau misalnya 2 musim kemarin udah main di Indonesian Basketball League, sudah jadi pemain pro nih. Nah, Vin, kira-kira sebelum memulai ke pertanyaan-pertanyaan inti, boleh deh diceritain gimana awalnya bisa lebih fokus ke basket atau lebih suka ke basket? Kalau awal suka basket sih karena yang pertama sih karena dukungan orang tua ya. Oh. Soalnya kan disupport juga sama orang tua. Juga di rumah kan ada kayak setengah lapangan basket gitu di rumah. Oh, di rumah ada setengah lapangan basket ya? Ya. Jadi bisa latihan dikit-dikit lah, di rumah ada halaman juga kan. Awalnya sih dari situ. Dari kelas 3 SD sih lebih tepatnya. Pertama kali kenal basket itu kelas 3 SD? Kelas 3 SD. Oh, berarti dari situ terus? basket terus. Dari situ basket terus sampai sampai sekarang lah. Soalnya dulu kalau tanding daerah Palembang, Prabu Muli pasti ditonton terus sama orang tua dulu. Sampai SMA, tingkat SMA. Nah, ini berarti rata-rata kalau misalnya nih, kalau narasumber yang aku wawancara ini, Vin, itu rata-rata dia tidak diizinkan oleh orang tua. Nah, ini Kelvin ini sedikit agak berbeda ya, karena emang benar-benar disupport. Apa pada saat itu background orang tua Kelvin sendiri emang pemain basket atau gimana? Kalau papa sih main basket juga dia mudanya dulu. Dulu Prabu Muli kan gabungnya sama Muara ini bukan? Iya, gabung. Belum jadi kota Prabu Muli kan. Nah, itu papa masih ikut main basketnya di daerah Muara ini sana. Jadi dari situ sih diajarin. Dari situ diajarin ya. Mungkin ada motivasi dari ayah Kelvin sendiri mungkin kenapa bisa sampai nyuruh benar-benar harus basket gitu? Kalau nyuruh basket sih nggak ada yang kayak nyuruh banget, tapi kayak karena akunya mau jadinya kayak disupport gitu. Jadi pokoknya kalau main jangan sampai cedera aja deh gitu. Itu yang paling utama ya. Nah, berarti emang sudah dari SD terus juga lanjut mungkin SMP, SMA. Tapi aku waktu itu pernah dengar kalau misalnya dulu Kelvin ini sendiri bukan fokusnya ke basket ya. Bener nggak sih? Atau ke ada olahraga lain gitu? Sebenarnya dulu sih pengennya main badminton. Dulunya ya?
dulunya. Oh. Tapi dulu tuh hobinya badminton, sepak bola, dulu pengen jadi pemain badminton, pengen jadi pemain sepak bola, tapi pas lebih tepatnya sih mulai bener-bener suka basket tuh ketika SMP sih, dapat si coach Juli, Kak Juli orang Prabu Muli, pelatihnya Santa Maria. Nah, mulai dari dia ngenalin basket, ngajarin basket, terus dari situ ya bener-bener ya udahlah aku pengen next level nih jadi pemain pro, pengen jadi dari SMP itu. Tapi aku waktu itu pernah denger apa mungkin berita kabar burung ya. Kalau misalnya Kelvin sendiri ini dulunya bukan basket malah cabur lompat tinggi. Apa emang benar itu, Vin? Oh, itu dulu itu SMA, ketika SMA itu jadi ada perlombaan atletik kayak O2SN gitu. Jadi guru olahraga aku itu pas zaman SMA dia bingung mau masukin siapa ke lompat tinggi, lari. Nah, jadi kayak kita itu kalau ada O2SN atletik itu anak-anak basket itu yang disuruh ikut. Ntar kayak sesuai siapa yang suka lari kayak si Jimmy. Iya, si Jimmy. Jimmy itu ikut sprint 100 meter dia. Oh, ikut sprint 100 meter ya. Ya, kalau aku dulu ikut lompat tinggi itu. Lompat tinggi tapi kalah, juara 2 aja. Juara 2? Tapi habis juara 2 tuh gak pernah latihan sama sekali, Bu ya. Oh, berarti emang pada dasarnya emang basicnya basket ya? Bukan basicnya dalam artiannya lompat tinggi itu bukan berarti? Bukan, basicnya basket. Lompat tinggi itu autodidak aja tuh, belajarnya pun langsung pas hari H tanding aja. Wow, loncat-loncatin itu. Loncat-loncatnya itu ya. Tapi mungkin pada saat latihan dengan Coach Juli yang di SMP mana? SMP Santa Maria ya? Mungkin itu digembleng dengan latihan yang keras mungkin ya, bisa lompatan tingginya itu. Dulu iya sih, kayak dia tuh lebih menanamkan ke fundamental basket sih. Karena kita kan balik lagi main basket pasti kan back to basic kan. Jadi kayak benar-benar ditanamin basicnya yang bagus-bagus, ntar baru dilatih agak keras. Soalnya identiknya Kelvin dulu, kalau misalnya kita lihat di lapangan sahabat-sahabat Tampeners, dia ini bermain dengan salah satu ciri khas dia, yaitu lompatan tinggi. Makanya dari awal kenapa aku bilang apa emang dasarnya basicnya sebagai atlet lompat tinggi, ternyata tidak ya. Ternyata autodidak saja. Autodidak. Itu terbongkar nih di sini nih. Berarti itu cuma kabar-kabar burung saja ya berarti. Kabar burung, autodidak. Autodidak. Oke. Nah, lanjut Pin. Ketika sudah tamat SMA, kemudian memutuskan untuk kuliah di luar daerah. Nah, kira-kira apa alasan mendasar untuk Kelvin sendiri memilih kuliah di luar daerah, atau lebih memfokuskan untuk basketnya atau gimana? Dulu sih pengen kuliah di luar itu gara-gara ceceku itu ada di Jogja dulu. Jadi ngebet banget pengen ke Jogja. Nah, dari situ kebetulan aku pertamanya nggak boleh dulu keluar dari Palembang, disuruh tes lah di Palembang segala macam. Ya. Salahin semua tesnya biar gak masuk. Jadi ketika udah gak masuk, lihat Jogja. Sebenarnya Jogja tuh mau maksudnya masuk Atmajaya dulu, tapi gara-gara udah tutup semua, terakhir itu tinggal UNY yang buka. Daftar UNY. Daftar UNY keterima hari ini, tiba-tiba besoknya harus daftar langsung ke sana, Jogja. Ya udah langsung berangkat aja. Langsung ke Jogja. Iya, kebetulan dari situ sih. Dari situ ya. Berarti waktu ya kalau misalnya kalau kita di Sumsel atau di daerah ini kan biasanya udahlah nggak usah jauh-jauh ya kan biasanya gitu. Tapi pada saat itu Kelvin pas tes di daerah Sumsel ini sengaja untuk disalahkan semua itunya. Pasti ada alasan tuh kenapa lebih milih keluar. Kira-kira apa alasan itu ya, Vin? Mungkin waktu itu milih keluar juga nanya-nanya senior yang lain kan, kayak gimana kalau misalnya basket di Jawa itu gimana, dia bilang. Ya banyak yang bilang kalau basket di Jawa itu lebih mereka lebih kompetitif gitu kan. Jadi kayak aku juga pengen punya
sesuatu yang baru lah, juga pengen punya rintangan yang baru. Jadinya pengen new experience lah, coba ke sana. Coba ke sana ya. Dan alhasil sekarang udah kurang lebih udah 6 tahun di luar juga. Kemarin udah sempet membela Sumsel juga kan. Memang apa namanya terus juga ada membela klub yang ada di Sumsel. Memang udah kelihatan sih. Nah, aku setuju dengan apa pendapat Kelvin yang tentang kalau misalnya kita kuliah di luar daerah untuk fokus ke basketnya emang lebih kompetitif. Setuju itu. Dalam artian kalau di Sumsel sendiri juga turnamen antar apa namanya antar fakultas atau antar universitas pun walau alam Fit. Soalnya juga turnamen di sini menurutku ya nggak kalau di Jawa itu jadwalnya hampir tiap bulan tuh pasti ada, apapun 55 apa 3x3 pasti ada semua. Sebenarnya kan yang bikin berkembang itu pemain kan kelihatan bibitnya kan dari turnamen itu kan sebenarnya. Setuju, benar. Kalau misalnya apa namanya kita mau sehebat atau apapun itu, kalau tidak ada turnamen ya percuma. Paling tidak ada tujuan mungkin ya. Ya, soalnya kita di sini kita latihan terus tapi tujuannya nggak ada, buat turnamen pun nggak ada misalnya kan. Jadi kayak mungkin anak-anak yang sekarang mungkin bisa jenuh juga. Terus mungkin orang tuanya juga pasti bilang, kamu latihan terus tapi nggak ada turnamen, ngapain mungkin. Capek aja mungkin ya. Iya. Tapi di sana emang bener 1 bulan sekali itu pasti selalu ada turnamen basket. Iya sih, hampir selalu ada sih. Paling banyak itu sebenarnya 3x3 kemarin. Kalau aku di Jogja sih sebelum pandemi ya. Itu banyak sih, kayak contohnya ada kayak Piala Raja itu 3x3 DBL yang ngadain. Ntar ada klub-klub yang ngadain gitu juga, hampir ada terus sih. Tapi sekarang Jogja lagi jalan ini, liga-liganya lagi ada terus nih hampir tiap bulan. Liga-liganya hampir tiap bulan ada ya. Nah mungkin aku mau minta pendapat dari Kelvin sendiri. Kira-kira kenapa sih kalau misalnya di Jawa itu faktor apa yang menyebabkan dalam artiannya itu turnamen itu bisa digelar kalau aku bilang seintens itu loh. Dalam artinya sebulan tuh ada, sebulan itu ada, tiap bulan tuh ada. Kira-kira apa sih yang bikin itu terjadi? Mungkin kalau menurutku sih kalau itu ya, kalau kita kan sebagai pemain kita pasti pengen selalu ada turnamen kan. Tapi kalau mungkin dari segi pengurus atau gimana gitu mungkin ada hambatan soal dana atau apapun itu, mungkin nggak dapat sponsor, jadi nggak bisa ngadain tiap bulan. Mungkin kurangnya koordinasi juga bisa jadi mungkin. Jadinya minim turnamen. Bisa jadi sih itu. Itu mungkin dua faktor itu yang menyebabkan itu terjadi mungkin ya. Iya. Ya kalau misalnya kita boleh bilang juga memang sudah jadi pengetahuan umum sih kalau misalnya di Jawa itu hampir memang tiap bulan itu ada turnamen di Pulau Jawa ya. Nah dibedakan dengan apa namanya kita di Pulau Sumatera ini ya kan. Makanya aku bilang tadi kalau misalnya di Pulau Sumatera ini 1 tahun itu ada 1 pertandingan aja ya alhamdulillah banget. Iya, paling sekarang yang rutinitas paling PBL itu aja ya. Iya, PBL. Terus juga apa ya? Paling kalau untuk antar klub itu aja. Terus juga kalau misalnya DBL, kalau untuk antar SMA ya DBL. Iya, itu pun cuma ya kan DBL cuma 1 tahun sekali kan. Enggak ada turnamen penunjang lainnya kan. Iya, benar. Ya udahlah, yang penting kita doain aja kalau misalnya aku sih berharap itu di Sumsel ini bisa loh. Ini kan satu impian kita, satu keinginan kita. Kalau misalnya di Pulau Jawa bisa mengadakan 1 bulan itu 1 turnamen minimal, kenapa di Sumsel atau di daerah-daerah itu kenapa tidak bisa? Mungkin gitu ya. Harus bisa. Nah, apalagi ini karena kita juga punya potensi yang menurutku anak-anak Sumsel ini punya potensi yang gede banget buat main ke pro nantinya. Jadi kalau misalnya banyak turnamen juga pun sekarang buat mendukung banget, jadi fondasi banget buat anak-anak itu buat naik ke pro ntar. Iya, makanya ini aku getol banget
dalam artian ngundang Leo, ngundang Kelvin, biar biar ngeliatin ke anak-anak Sumsel nih kalau misalnya Sumsel itu bisa ada pemain yang bisa naik ke liga profesional Iya. gitu. Nah, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, Pin. Di waktu kuliah sempet main di liga mahasiswa ya? Oh ya sempat. Itu boleh diceritain sharing pengalaman pas waktu main di liga mahasiswa? Mungkin pas main di liga mahasiswa itu yang pertama itu dulu yang pertama kali banget itu dulu liga mahasiswanya tuh kayak ada mau masuk ke liga mahasiswanya itu ada seleksi timnya dulu ya, jadi timnya diseleksi ya. Nah itu jadi tanding itu kalah pas seleksi finalnya terakhir kalau lawan UGM jadi UGM yang masuk itu pertama kali. UGM yang masuk. Tapi sempat merasakan atmosfer liga mahasiswa ya. Kira-kira Ya, atmosfernya gimana tuh waktu pas liga mahasiswa itu, Bin? Aku jujur ya, aku yang pertama kali main liga mahasiswa dari ibaratnya dari kota kecil gitu. Ada perasaan nervous, cemas segala macam. Tapi lama-lama sih kalau kita ikutin atmosfernya bener-bener hype-nya enak banget sih mainnya di Enak sana. banget ya. Kalau tadi bilang ada nervous, ada mungkin apa namanya yang nggak tahu mau ngapain. Kira-kira untuk mengatasi hal itu apa yang biasa Kelvin lakukan? Kalau aku ngatasin itu kalau pertama kali masuk lapangan nervous ataupun itu aku pertama berusaha tarik nafas dulu aja yang tenang terus kayak jangan keluar dari alur ritme permainan tim. Jangan melenceng sendiri jadi kayak ikutin ritme timnya udah dapet dah hilang semua sih langsung. Yang penting relax mungkin ya, relax dan juga persiapan sebelum pertandingan dengan latihan ya kan, dengan berdoa dan lain sebagainya. Mungkin itu ya Pin ya. Nah berarti sempat main di 5 itu sempat berapa musim waktu di 5? 2 kali aja sama. 2 kali ya, 2 kali. Kemudian pada saat itu aku lihat dari kemarin aku lumayan mengikuti juga perkembangan Kelvin nih. Dalam artian dari 5 ya kemudian tiba-tiba ada di serinya waktu itu kalau nggak salah Piala Presiden bela Hang Tua tiba-tiba pernah nggak ya 2017 ya Piala Presiden bukan sih itu yang waktu pakai baju Hang Tua oh bukan itu ya itu ini apa namanya dulu tuh itu Hang Tua itu latihan di Jogja terus sama si Kak Kamto itu disuruh ikut latihan ya? Oh ya jadi berapa hari itu latihan berapa hari itu latihan sama Hang Tua. Nah kemudian setelah nggak berapa lama ikut waktu itu tim BPJ ya. Iya. Nah itu gimana ceritanya? Jadi habis latihan di Hang Tua itu tiba-tiba dapat surat kampusnya dapat surat dari BPJ. Dapat surat ada seleksi tertutup BPJ ini. Jadi ada nama-nama orang-orang yang diseleksi itu. Disuruh seleksi seleksi 3 kali aja seleksinya di BPJ dan ya dipilih 5 orang. Sama BPJ itu. Termasuk si Tivan itu. Tivan ya, termasuk Tivan. Berarti itu jatuhnya masuk atlet binaannya BPJ. Iya, dulu. Oh, dulu ya. Nah, yang aku mau tanyain juga, kenapa bisa ke Pasifik? Ini kan agak apa namanya? Agak ada mungkin gue bilang satu perjalanan yang cukup panjang ya kan, ikut latihan Hang Tua ya kemudian ada seleksi UPJ tiba-tiba sekarang ke Pasifik. Nggak boleh diceritain gimana itu Vin? Dulu itu kan aku di BPJ udah hampir 2 tahun kan. Itu pun udah kayak ikut IBL 3x3-nya ikut BPJ dulu kayak Piala Raja yang di Jogja ikut BPJ juga. Tempat ikut akademinya juga. Tapi waktu itu kan tiba-tiba kita 2000 berapa pandemi. 2000 kita kalau pandemi di Indonesia 2020 baru masuk ke Maret. Nah, pokoknya 2020 tuh dapat pengumuman kampus online. Kuliahnya online. Aku langsung balik ke Palembang. Balik ke Palembang lama nggak pernah latihan di Palembang di rumah aja kan. Dulu kan masih kayak orang rumah aku juga keluarga takut banget sama COVID kan.
Jadi kayak bener-bener aku hampir 3 bulan bener-bener gak keluar rumah sama sekali. Gak keluar rumah sama sekali. Emang bener-bener parno. Iya. Terus itu ada di chat sama si manajernya waktu itu, sama si Mbak Tiwi, kamu niat gak naik ke pro, dia bilang. Aku bilang niat. Terus dia bilang kapan bisa datang ke Jogja. Aku bilang aku gak bisa datang sekarang karena papa juga masih gak boleh karena masih pandemi kan. Terus mepet. Aku mikir juga, waduh, mana nih kalau gak naik pro tahun ini mau kapan lagi naik, aku pikirkan. Gak lama si coach Ipet yang dari Praumuli, pelatih SMA itu chat, ada tawaran ke Pasifik nih, mau nggak? Tapi seleksi dulu, dia bilang. Dulu, ya aku langsung kayak ya udahlah, kalau seleksi dulu aku gas lah, aku bilang. Kalau nggak masuk, aku udah siapin barang itu langsung buat bawa ke Jogja. Oh, langsung udah ada opsi lainnya juga. Ya, aku udah pikir kalau nggak masuk udahlah aku ke Jogja aja. Emang aku waktu itu nggak mau di BPJ itu karena aku pertama udah latihan, nggak lama latihan, hampir setahun lah udah nggak latihan di sana. Ya enak tiba-tiba aku tiba-tiba datang jadi rookie kan, pemain binaan gitu. Nah itu ada perasaan ya aku maunya karena gimana gitu ya aku maunya karena di Pasifik itu seleksi dulu. Oh ya udahlah seleksi, berarti kan aku harus ngeluarin kualitas aku kan di seleksi itu. Masuk apa enggaknya ya urusan nanti lah, pokoknya aku keluarin kualitasku dulu. Makanya aku mau Pasifik itu karena awalnya seleksi ya. Tapi apa yang membuat Kelvin sendiri lebih interest memilih Pasifik pada saat itu? Alasannya? Sebenarnya sih gara-gara akunya nggak enak aja sih kalau mau pilih BPJ karena udah latihan nggak lama. Itu aja sih. Itu aja mungkin ya. Tapi ada alasan lain nggak? Mungkin di Pasifik itu ada dipenuhi dengan pemain muda, karena yang kita tahu Pasifik itu dari zaman ke zaman memang benar-benar memanfaatkan pemain mudanya. Kira-kira alasannya ada alasan itu nggak, yang lain? Kalau sampai situ sih aku nggak tahu. Sumpah aku dulunya aku tahu pemain Pasifik itu cuman kayak Kak Nuke, Kak Idra, Kak Wicak, Kak Eriko. Tapi kan mereka pas aku masuk mereka pindah semua udah kan. Iya, jadi bener-bener aku tuh nggak ada yang tahu sama pemain Pasifik waktu itu, lagi buta-butanya. Jadi ya udah seleksi aja, ajar aja berarti. Berarti emang bener-bener nothing tulus aja ya. Iya. Nothing tulus, ya hajar aja. Nah, ini yang aku bilang prinsip-prinsip yang harus dimiliki pemain-pemain muda sih kalau misalnya. Dalam artian ya udah, kalau misalnya main muda khususnya yang ada di Sumsel ya. Karena rata-rata gini, Vin, kalau misalnya udah ngerasa hebat di sini, mulai ada rasa keinginan, udahlah aku di sini aja, nggak usah main keluar segala macam. Padahal kan kalau misalnya untuk lebih mengembangkan diri, lebih untuk mengeksplor diri lagi kan lumayan gede itunya, peluangnya. Menurut Kevin gimana? Iya. Menurutku sih lebih tepatnya sih jangan cepat puas sih, karena kalau kita cepat puas pasti ada yang ngelampauin kita lagi. Jadi kayak selalu ada target lah. Aku target tahun ini gini, target tahun ini gini, tahun ini gini. Jadi kayak jangan pernah tercukupi karena target, tapi harus bikin target terus. Kalau udah cukup sampai di situ ya stuck di situ aja. Iya benar sih. Intinya kita harus jangan cepet-cepet puas ya. Harus haus terus ya. Seperti Kelvin sekarang haus terus. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya, Vin. Ini kan kurang lebih udah 2 musim ya? 2 musim bermain di IBL ya? 2 musim bermain di IBL. Nah, kira-kira boleh sharing pengalaman pas main di IBL nggak sih? Untuk sahabat-sahabat taman. Kalau di IBL rookie ya, zamanku rookie itu pertama kali masuk lapangan sih karena kita nervous, jadi kayak udah latihan fisik berapa lama pun kalau kita nggak nervous, kita nggak bisa atur napas, 2 menit aja tuh habis di lapangan. Habis ya? Pertama kali main. Iya. Terus juga dulu pas rookie itu sebenarnya sayangnya itu nggak nyangkanya itu yang teman-teman terjerat kasus match fixing itu aja sih. Yang bikin pada saat itu Kelvin baru masuk atau gimana posisi itu?
Apa udah berjalan 1 tahun? Itu baru masuk gitu. Baru masuk gitu. Jadi emang bener-bener baru Iya. masuk, mereka udah pada di tim lain semua kan pada saat itu kan? Kalau nggak salah. Apa ada yang masih di tim Pasifik juga? Itu masih di Pasifik semua, yang 5 yang kena itu. Oh, 5 yang kena itu masih di Pasifik semua. Masih main bareng gitu. Mereka pas match fixingnya itu ketika first season aku pas rookie. Pas rookie gitu ya. Tapi baru ketahuannya season selanjutnya, season depan ya, kalau nggak salah. Ya, Oh. season depan, sebelum season depan dimulai kan dipublish. Kira-kira pengalaman apa lagi, Vin, yang bisa di-share? Kalau di tahun kedua sih targetnya kayak harus lebih bagus dari season pertama sih, kayak mulai timbul PD, confidence-nya, percaya dirinya. Terus kayak atmosfer dari penonton tuh bener-bener mantap sih kalau ada penonton emang. Mantap ya. Beda kalau misalnya di bubble ya. Di bubble agak gimana ya mungkin ya? Iya, di bubble sih sebenarnya jenuhnya itu sih gara-gara kemarin kan sempat bubble kan. Iya. Gara-gara habis seri 2 di stop, habis itu bubble sih jenuh aja sih, sebulan bener-bener di hotel, gak bisa kemana-mana, di hotel aja liatin hotel terus sebulan. Enak kan ngeliatin yang lain mungkin, ini ngeliatin hotel. Kalau bisa berangkat tiap seri per seri lah biar lebih seru. Iya, itu alhasil apa namanya lebih berdampak di Kelvin sendiri pada saat musim kedua ya. Musim kedua kan itu ada serinya tuh. Mulai ada progres. Apa mungkin gara-gara itu, Bin? Lebih seru kan sekali jalan-jalan. Lebih seru karena bisa keliling-keliling kota-kota ya mungkin ya. Iya. Nah, Vin, menjadi salah satu mungkin aku bilang sekarang top skornya lokalnya di Pasifik kemarin. Kira-kira gimana perasaan Kelvin pada saat itu? Banyak tuh, aku juga lihat di akun-akun statistik yang ada di Instagram yang khusus membahas pemain-pemain IBL. Dan itu Kelvin apa namanya progresnya bagus dari musim pertama ke musim kedua. Gimana kira-kira? Kenapa tuh? Mungkin kalau dari aku sih, aku main tuh sebenarnya nggak pernah lihat statistik sih. Iya. Kayak nggak pernah matokin juga sih. Kayak misalnya main ya main aja di lapangan. Ntar aku sih mikirnya kemenangan tim sih. Kemenangan tim kalau timnya menang pasti statistiknya bagus. Jadi ya mikirnya kayak yang penting timku menang, statistik ntar pasti ngiringin lah. Intinya itu ya mungkin ya. Iya. Tapi apa yang bisa yang bikin membuat Kelvin sendiri bisa se-eksplosif dan se-explore itu di musim kedua? Kira-kira. Apa ada memang benar-benar sebelum season mempersiapkan mempersiapkan fisik, mental dan lain sebagainya mungkin? Mungkin kalau itu sih berkat tim dan coaching staff juga sih, karena coaching staff kan ketika kita off season benar-benar digeblek, diajar habis-habisan kan. Kita latihan pagi sama sore. Pagi itu kadang dari jam 7:30 sampai jam 11 bisa. Terus juga sore langsung lanjut lagi jam 3:30 sampai jam 6. Terus ya mungkin menurutku sih kerja keras coaching staff sih sama tim juga sih, karena chemistry-nya di tahun kedua ini kan usia timnya udah lebih lama dari yang rookie kan, jadi lebih klop lah mainnya. Terus juga karena kita bener-bener muda semua itu, jadi lebih kayak kan orang banyak bilang kalau pemain muda egonya tinggi kan. Jadi kalau kayak kita tuh bukan ego sih, kita kayak lebih saling mengerti aja sih di lapangan. Jadinya kayak bener-bener mainnya lepas, kontribusinya ada. Jadi kayak setiap pemain punya kontribusi tersendiri, ada yang rebound, ada yang point, ada yang assist, ada yang defense. Jadi bener-bener punya peran masing-masing lah di lapangan. Berkat coaching staff semua sih. Coaching staff. Nah, ngomong-ngomong coaching staff, kemarin aku baru saja ngobrol dengan Coach Moses. aku ngasih tahu nih, Coach, kalau misalnya di Sumsel tuh banyak loh pemain-pemain yang sudah di IBL. Oh iya, banyak katanya. Langsung dia bilang, iya ada salah satu tuh di Pasifik sekarang. Siapa, Coach? Kelvin Chrysler katanya. Ingat banget kayaknya. Coach Moses dengan Kelvin.
Itu waktu pas dilatih Coach Moses itu gimana, Pin? Waktu itu, Pin. Sebelum season mungkin waktu itu. Kalau Cosmoses sih ngelatih, dia tuh menurutku pelatih yang paling detail yang pernah aku temui sih. Setuju. Sampai sekarang. Setuju. Dan kalau latihan fisik sama dia, wah Gila ya. gila. Terus juga dia itu orangnya sangat detail, teliti, dan effort dia di lapangan itu buat kalau dari aku sendiri sih, effort kerja keras dia itu buat aku semangat banget sih di lapangan. Jadi kayak dia aja sampai berkorban itu, masa aku ini males-malesan latihan. Dan juga ngomong-ngomong detail, Coach Moses ini benar-benar memperhatikan dari segi yang paling kecil loh. Dari kalau dia bilang itu dari cara make tali sepatu pun diperhatikan oleh Coach Moses. Iya, kita tuh benar-benar diperhatiin semua sama Coach Moses. Dan kita kayak kita makan sebelum tanding tuh, kita sampai buang air besar sebelum tanding, harus ngelapor sama dia biar dia bilang ada carbo loadingnya segala macam. Jadi kalian itu ke lapangan itu bawa energi, nggak bawa ampas segala macam, dia bilang. Iya. Kalau aku bilang, Pin, Coach Moses ini salah satu mungkin jarang yang ada coach yang sedetail itu ya. Dari tali sepatu, mungkin dari cara makan, sampai dari cara buang air besar pun diperhatikan ya. Sampai dia itu cara kita lari salah aja dibenerin sama dia. Tangan kita harus gimana. Dan juga dia juga salah satu keunggulan Coach Moses ini, kalau misalnya dikasih gerakan oleh dia, kita melakukan gerakan itu tidak dengan sempurna, dia tahu berarti ada ketidakstabilan mungkin di dalam tubuh kita. Yeah. Salah satunya dia bilang juga pada saat itu Kelvin waktu itu sempat menyembunyikan pernah ankle ya waktu itu katanya. Iya. Itu gimana, Bin? Dulu waktu itu kita lagi latihan agility, aku ankle, terus emang sakit sih, tapi aku masih bisa tahan. Iya, masih tahan. Jadi ada suatu ketika gerakan mungkin dia nilai, aku sih normal-normal aja menurutku. Maksudnya gerakanku, tapi masih sakit, tapi gerakan normal aja. Tapi dia langsung, dia tiup fluid langsung, Calvin sini kamu. Sakit ya ankle-mu, dia bilang. Tahu dari mana ya mati kan? Enggak usah bohong sama saya, dia bilang. Wah, aku langsung, iya sakit kok, aku bilang. Ayo udah kamu rest, dia bilang. Langsung rest. Kita terkejut mungkin lah. Tahu dari mana? Iya. Pelatih inilah pokoknya. Istimewa lah. Istimewa ya. Dan juga berpengaruh sih dengan cara bermainnya. Sebenarnya berpengaruh nggak sih, Pin? Cara mainnya Kelvin semenjak ditangani atau dilatih oleh Coach Moses? Sangat berpengaruh sih kalau buat yang di IBL ini, karena benar-benar aku diajarin dari detail yang kayak cara passing, cara dribble, benar-benar cara nembak, belajar dari bawah ring lagi. Benar-benar kalau misalnya kamu nembaknya elevasinya kurang, kamu harus pakein ini diamond satu yang tinggi gitu, jadi benar-benar harus elevasi. Terus kalau tembakanmu nggak lurus, kamu harus latihan kelurusan, benar-benar didetailin kayak gitu. Wah, benar-benar emang sedetail itu ya. Iya. Wajar saja bisa menampilkan performa yang sangat baik dan sangat apik. Tapi pertanyaan selanjutnya, misal nih, Pin, jika ada pemain atau adik-adik junior mula mungkin ya boleh disebut, pengen naik ke liga profesional, kira-kira apa yang harus disiapin? Menurutku sih yang harus disiapin kalau mau naik ke pro, mungkin kalau dari sekarang sih latihan yang benar-benar latihan yang berkualitas lah ibaratnya. Percuma latihan sampai berapa jam, tapi kalau latihannya nggak berkualitas kan sama aja buang-buang tenaga kan. Kayak latihan berkualitas, latihan benar-benar apa yang kamu punya kamu tajamin, apa yang kamu kurang kamu tajamin daripada yang kamu punya itu. Harus 2 kali lebih ditajamin. 2 kali. Kerja keras,
kerja keras itu harus selalu lah, kerja keras sama doa sih. Kerja keras dan kerja ikhlas mungkin ya. Iya, sama doa yang lupa. Sama doa yang penting ya. Dan mungkin juga nothing tulus yang yang apa namanya yang sudah dari awal Kelvin sampaikan, kalau misalnya ya udah nggak usah nganggep orang pemain di Jawa itu lebih hebat segala macamnya, nothing tulus saja. Kalau misalnya kita emang benar-benar punya kemampuan, why not? Bener ya, Bin ya? Iya. Kita sama-sama latihan, kita sama-sama makan nasi, kita main basket. Maksudnya mereka main basket sama lingkungan mereka, kita main basket sama lingkungan kita. Mau nggak mau ya dari situ sih motivasi buat buktiin kalau lingkungan kita nih bukan kaleng-kaleng gitu loh. Setuju nih. Kita ini lingkungan Sumsel bukan lingkungan basket yang kaleng-kaleng. Iya, semoga aja sih kedepannya lebih disupport sama Perbasi Sumsel aja sih. Amin. Mudah-mudahan kedepannya banyak Kelvin, Leo, Stepanino yang selanjutnya yang naik ke IBL. Karena kalau kita bilang sekarang basket, orang bilang basket nggak ada duitnya segala macam kalau buat di pro. Terus kalau menurutku sekarang basket malah bisa menghidupin banget. Sekarang ya. Berbeda jauh dengan dulu mungkin ya. Ya, sekarang industrinya benar-benar udah gede banget lah menurutku. Dan manajemennya udah mulai bagus semua. Nah, itu mungkin salah satu faktor itu juga, mudah-mudahan lebih banyak lagi pemain-pemain asal Sumatera Selatan yang naik ke Liga Pro, mudah-mudahan ya. Iya. Harus ada. Harus. Nah, Pin, ada 2 pertanyaan terakhir mungkin. Yang pertama, kira-kira target ke depan gimana? Mungkin buat target ke depan ya. Target ke depan Kelvin. Mungkin target ke depan sih aku pengen masuk playoff dulu aja lah sih, target ke depan. Playoff ya. Step by step aja sih, pengen masuk playoff dulu aja. Stay atau pindah klub? Belum tahu ya. belum ada gambaran mungkin bayangan-bayangan gitu. Mengingat juga sekarang kontrak Kelvin juga mungkin udah berakhir ya di Pasifik. Ya udah. Mungkin ada tawaran dari klub-klub, ada tawaran dari klub-klub lain. Sudah mulai ada. Sudah tawaran sih udah mulai ada sih. Gak bisa dikasih bocoran nih Taman Podcast nih. Belum bisa ya. Tapi sudah ada berapa tawaran, Bil? Berapa klub? Biasanya kalau mikirnya banyak nih. Mungkin ada 3 sampai 4 sih Mas. 3 sampai 4 ya. Tim yang lolos playoff atau tidak? Ada yang lolos, ada yang enggak. Pokoknya kita tunggu ya berita update info dari Kelvin, apakah stay, apakah pindah klub. Nah, itu mungkin bisa jawabnya habis playoff ya mungkin, Pin ya? Mungkin lah habis playoff ya. Nah, pertanyaan terakhir, Pin. Kira-kira harapan untuk basket Sumsel ke depan kira-kira apa, Pin? Mungkin kalau harapan basket Sumsel buat ke depan, kalau dari aku sih harus banyak turnamen sih di Sumsel, biar bibit-bibit yang nggak kelihatan itu mulai kelihatan lagi. Terus lebih ke dikasih kayak penjelasan kayak misalnya kalau kalian kalau mau emang next level itu harus gimana, kayak jalannya tuh maksudnya mulai dikasih jalan, jangan sampai anak-anak kayak dulu kan aku kayak ngerasa jadi kayak abu-abu gitu loh. Jadi kayak aku nggak tahu nih harus kemana tujuannya gitu. Ya kan. Ya mungkin sekarang kan pelatih juga udah ada channel dan lain-lain, udah mulai luas, mungkin kan bisa ngarahin anak didiknya, oh kamu lebih baik ke sini biar kamu bisa lebih berkembang. Yang paling utama sih basketnya harus banyak turnamen sih. Sama itu sih, ya itu aja sih, turnamen itu benar-benar penting sih kalau menurut. Yang intinya harus banyak turnamen, terus juga
harus ada dibukakan jalan mungkin ya kan. Ya, Kalau misalnya aku lihat juga sebenarnya kita ini Sumsel dilirik loh oleh orang luar, tapi mungkin aksesnya ke dalamnya ini mungkin belum terlalu expose di Pulau Jawa mungkin ya. Kalau di Pulau Jawa kan enak Ya. nih channel-channel segala macamnya. Kalau di Sumsel mungkin lebih bukan tidak ada tapi mungkin lebih terbatas mungkin. ya lebih limited lah, lebih dikit. Limited ya. Biasanya kalau Juga misalnya mungkin juga mungkin buat anak-anak yang Sumsel, mungkin kan anak-anak Sumsel juga takut coba sini, takut coba sana. Kalau menurutku sih coba aja. coba Selagi ada kesempatan kenapa nggak dicoba? Iya. Toh Ntar juga kalau kita udah coba toh juga kita sama-sama masuk makan atau nasi kan. enggaknya iya. Iya, coba atau enggaknya kan ntar hasilnya kan urusan belakang. Yang penting aku udah coba. Kalau belum masuk berarti aku kurang kerja keras, kurang latihan, kurang apa lagi yang harus diperbaiki. Itu aja sih. Jangan takut buat coba. Jangan takut untuk mencoba. Emang nggak salah kalau mengundang Kelvin Chrysler ke sini. Pokoknya apa namanya ada sharing-sharing apa namanya motivasi-motivasi untuk adik-adik di Sumatera Selatan biar bisa lebih membanggakan Sumatera Selatan ke depannya lagi ya. Kita berdoa saja semoga ke depan lebih banyak Kelvin, Nino ya, Leo yang bermain di liga profesional dan meningkatnya prestasi Sumatera Selatan ke depannya. Gitu. Amin mudah-mudahan Vin ya. Amin. Oke, itu Vin. Thank you sudah ngobrol-ngobrol di The Taman Podcast. Kalau misalnya sudah ada klub baru, boleh ya. Ngobrol lagi kita ya. Boleh ya? Siap. Ya, oke itu yang ditunggu. Oke, itulah guys bincang-bincang kita dengan Kelvin Chrysler. Jangan lupa saksikan episode-episode The Taman Podcast yang lainnya. The Taman Podcast, all body have a story. Thank you, Vin. Thank you.